Januari 1981, Laut Jawa menjadi saksi bisu salah satu tragedi maritim paling kelam dalam sejarah Indonesia. Sebuah kapal besar yang seharusnya membawa ribuan penumpang menuju kampung halamannya justru berubah menjadi kuburan terapung. Sobat Les, kali ini kita akan coba bahas kisah sejarah dari tragedi karamnya KMP atau kapal motor penumpang Tampomas II pada tahun 1981. Bagaimana kisahnya? Kita langsung ke TKP. KMP Tampomas II adalah kapal penumpang milik Pelni, Pelayaran Nasional Indonesia. Kapal yang dinahkodai oleh Kapten Abdul Rifai kala itu sedang bertugas dari Jakarta, Tanjung Priuk menuju Ujung Pandang, Sulawesi. KMP Tampomas II yang mulanya bernama MV Great Emerald yang diproduksi pada tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industry di Shimonoseki, Jepang. Kapal ini tergolong jenis kapal RoRo atau Roll on Roll Off, berukuran 6.139 GRT Gross Register Tonnage dan berbobot mati sekitar 2.419.690 DWT Dead Weight Tonnage dan dimodifikasi ulang pada tahun 1971 di Taiwan, tapi ada yang bilang juga di Indonesia. Kapal ini berkapasitas 1.250 sampai 1.500 orang penumpang dengan kecepatan maksimum yaitu 19 knot, memiliki lebar kurang lebih 22 meter dan panjang 125 meter. Dan kapal ini dibeli oleh Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PANN dari pihak Jepang. Jadi kapal ini dibeli dari Jepang, yaitu dari Komodo Marine Company seharga 8,3 juta US dollars. Kemudian Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI membeli secara mengangsur selama 10 tahun kepada PANN. Nah, jadi kapal ini belinya itu nyicil, ngutang lah bahasa kerennya, dan nyicilnya itu selama 10 tahunan. Nah, berbagai pihak pun merasa heran akan mahalnya harga kapal ini pada saat itu. Mengingat kapal ini pun pernah ditawarkan ke perusahaan pelayaran swasta yang lainnya hanya seharga 3,6 juta US dollars. Dari berbagai pihak pun, termasuk Jepang sendiri yang menjual kapal ini, telah menyatakan kapal ini afkir atau kondisinya sudah tak layak dan sudah tak memenuhi standar yang sebagaimana mestinya karena telah berumur 25 tahun pada waktu itu. Dan begitu dioperasikan, kapal penumpang ini langsung digempur, dipacu untuk melayani jalur Jakarta Padang dan Jakarta Ujung Pandang. Dan pada saat itu pun jadwalnya sangat padat. Kapal ini hanya diberi waktu istirahat selama 4 jam dan harus siap untuk melayani pelayaran berikutnya. Kalau istilah sekarang, pulang pergilah begitu. Sementara itu,
perbaikan dan perawatan yang seharusnya rutin terhadap mesin dan perlengkapan kapal pun hanya dilakukan ala kadarnya, seadanya saja. Padahal mengingat usia kapal ini yang sudah cukup berumur, semestinya kapal ini perlu mendapat servis atau perawatan yang jauh lebih baik. Sekedar info, pada masanya Tampomas II ini dianggap sebagai simbol modernisasi transportasi laut Indonesia. Nah, di balik semua kejanggalan itu, pelayaran perdana Tampomas II dilakukan pada tanggal 2 Juni sampai 13 Juni 1980 dengan rute Padang, Jakarta, Ujung Pandang. Pelayaran tersebut mengajak serta sejumlah wartawan dan anggota DPR pada saat itu. Dan pada pelayaran ini yang diikuti oleh beberapa anggota DPR pada saat itu, mereka sempat menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri dan turut pula mempertanyakan perihal mesin yang sering mengalami gangguan atau kerusakan selama perjalanan. Anggota DPR dari fraksi PDIP, Ahmad Subagio, pada waktu itu menyebutkan berbagai kejanggalan selama perjalanan. Di antaranya, kapal yang hanya muter-muter dalam radius yang sama, dikarenakan rusaknya salah satu knop otomatis pengatur mesin kapal. Dan juga dibatalkannya acara show kapal karena matinya aliran listrik dalam waktu yang cukup lama. Menurut seorang wartawan kala itu, 6 kali mesin kapal rusak selama dalam perjalanan ini. Itu adalah awal-awal perjalanan perdana KMP Tampomas II di lautan Indonesia. Kapalnya memang besar dan megah. Pada waktu itu, Pelni seakan ingin memamerkan aset terbesarnya ini ke permukaan. Namun, ada satu hal yang tak disadari oleh banyak orang, yaitu modifikasi dan perawatan yang dilakukan belum benar-benar sesuai dengan undang-undang standar keamanan internasional. Kemudian hari itu pun datang. KMP Tampomas II bertolak dari dermaga pelabuhan Tanjung Priuk pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 1981 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tujuan Ujung Pandang. Perjalanan ini semestinya memakan waktu 2 hari 2 malam di atas laut, sehingga diperkirakan waktu tibanya itu adalah pada hari Senin 26 Januari 1981 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seorang pemandu kapal menyebutkan bahwa salah satu mesin kapal telah mengalami kerusakan sebelum kapal ini bertolak. Sebelum kapal ini berangkat, kapal membawa puluhan kendaraan bermotor, termasuk mesin giling Sakai, skuter Vespa, dan lain sebagainya, yang diletakkan di kardek. Berdasarkan data manifest kapal menyebutkan terdapat 191 mobil dan 200 motor di atas kapal pada saat itu. Dalam pelayaran tersebut, sebanyak 1055 penumpang terdaftar dan 82 awak kapal berada di atas kapal.
Estimasi total penumpang adalah 1.442 penumpang, termasuk dengan penumpang ilegal. Pada 24 Januari malam hari tidak terjadi apa-apa. Yang terlihat hanyalah awan senja yang memukau dan pemandangan laut Jawa yang datar. Namun diakui, ombak Januari memang sangat besar pada waktu itu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ombak setinggi 7 sampai dengan 10 meter dengan kecepatan angin 15 knot sangat wajar terjadi. Di dalam kapal sendiri telah direncanakan sebuah acara show di bar kapal dengan penyanyi Ida Farida dari band kapal tanpa mas band mungkin. Namun berbagai tanda keanehan terjadi di situ. Di antaranya dibawakannya lagu Salam Perpisahan oleh seorang yang bernama Ferry, entah penumpang yang menyumbang lagu atau bagian dari band tersebut, yang kemudian tidak diketahui keberadaannya. 25 Januari pagi hari, keadaan berlangsung seperti biasa. Namun pada 25 Januari malam hari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah WITA, dalam kondisi badai laut yang hebat. Pada saat itu beberapa bagian mesin mengalami kebocoran bahan bakar dan puntung reko yang berasal dari ventilasi menyebabkan percikan api. Para kru pun melihat dan mencoba untuk memadamkannya dengan menggunakan tabung pemadam portable, tetapi gagal. Api semakin menjalar ke kompartemen mesin karena pintu dek yang terbuka. Akibatnya selama 2 jam tenaga utama mati dan generator darurat pun gagal. Dan akhirnya usaha pemadaman pun dihentikan karena sudah tidak memungkinkan pada saat itu. Dan ditambah diperparah dengan bahan bakar yang ternyata masih terdapat di setiap kendaraan, menyebabkan api merambat dan membakar semua dek dengan cepat. Tiga 30 menit setelah api muncul, para penumpang pun diperintahkan untuk menuju ke dek atas dan langsung menaiki skoci. Namun hal ini berlangsung sangat lambat karena hanya ada satu pintu untuk menuju ke dek atas. Begitu berada di dek atas, para ABK dan mualim kapal tidak ada satupun yang memberitahu arah dan lokasi skoci. Beberapa ABK malah justru dengan egois menurunkan skoci bagi dirinya sendiri. Dari 6 buah skoci yang ada dan masing-masing hanya berkapasitas untuk 50 orang. Sebagian penumpang nekat terjun bebas ke lautan dengan harapan ombak akan lebih ramah daripada kobaran api. Dan sebagian lagi tetap diam di atas kapal menunggu dengan cemas akan datangnya sebuah keajaiban. Dan secerca harapan pun datang. Ada kapal lain yang melintas dan melihat kejadian. Dan yang pertama melakukan pertolongan pada waktu itu adalah KM Sangihe dengan nahkoda kapal Kapten Agus K. Sumirat, yang kebetulan Sumirat merupakan teman satu angkatan Kapten Abdul Rifai di Akademi Ilmu Pelayaran
lulusan tahun 1959. Nah, KM Sangihe sendiri dalam perjalanannya dari Parepare menuju ke Surabaya untuk melakukan perbaikan kerusakan mesinnya. Mualim 1 KM Sangihe Bilalu, dialah yang pertama melihat kepulan asap dari arah barat dan mengira kepulan asap berasal dari sumur minyak lepas pantai Pertamina. Markonis KM Sangihe Abu Bakar mengirimkan pesan Morse SOS pada pukul 8:15. Kemudian KM Ilmamui menyusul untuk melakukan pertolongan dan tiba pada pukul 21. Disusul 4 jam kemudian kapal tanker Istana 6 dan masih berdatangan kapal lain, yaitu kapal Adiguna Karunia dan KM Senata milik PT Prodisa Lines. Tanggal 26 Januari pagi hari, Laut Jawa dilanda hujan yang sangat deras. Api mulai menjalar ke ruang mesin di mana terdapat bahan bakar yang tidak terisolasi. Akibatnya, pagi hari tanggal 27 Januari terjadi ledakan di ruang mesin dan membuatnya penuh dengan air. Ruang propeller dan ruang generator turut pula terisi air laut yang mengakibatkan kapal jadi miring 45 derajat. Akhirnya, pada siang hari, tanggal 27 Januari 1981, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat atau pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah, sekitar 30 jam setelah percikan api pertama, KM Tampomas II tenggelam ke dasar laut Jawa untuk selamanya. Bersama 288 korban tewas di dek bawah. Kapten Abdul Rifai termasuk yang terakhir meninggalkan kapal. Sebelumnya, ia sempat mengirimkan pesan pada nahkoda KM Sangihe. Pesannya, tolong kirimi saya air dan makanan, karena saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir. Pesan tersebut disampaikan melalui awak kapal Tampomas II yang berhasil menyeberang ke KM Sangihe yang bernama Bakaila. Tetapi permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Agus K. Sumirat, nahkoda dari KM Sangihe. Sementara itu, catatan data penumpang KMP Tampomas II, seluruh penumpang yang terdaftar berjumlah 2.174 orang, ditambah 107 awak kapal. Namun, diperkirakan keseluruhan penumpang berjumlah 812 orang, termasuk dengan sejumlah penumpang gelap. Sebuah sumber menyebutkan angka taksiran jumlah penumpang gelap sekitar 307 orang. Tim penyelamat memperkirakan 1.217 orang tewas, 612 mayat ditemukan, dan 411 orang hilang bersama kapal. Sementara 703 orang berhasil diselamatkan. Sumber lain menyebutkan angka korban yang jauh lebih besar, hingga 822 orang tewas. Dari catatan, kapal tanker Istana 6 berhasil menyelamatkan 144 penumpang dan 4 jenazah dari KMP Tampomas II. Sementara KM Senata menyelamatkan 169 orang dan 2 jenazah. Kapal lain, KM Sone, tercatat menemukan 29 mayat, termasuk
mayat nahkoda KMP Tampomas II, Kapten Abdul Rifai. Kodam Kusdinar Markonis KM Tampomas II selamat. Ia ditemukan bersama 62 penumpang dalam skoci di dekat pulau Duang-Duang Besar, 240 km sebelah timur tempat Tampomas II tenggelam. Beliau ditemukan pada hari Jumat 30 Januari 1981 pukul 5. Lalu, bagaimana tragedi itu bisa terjadi? Kita menuju investigasi kejadian. Menteri Perhubungan saat itu, Rusmin Nurjadin, dalam penjelasannya kepada pers di kantor Departemen Perhubungan pada waktu itu, mengatakan bahwa tidak terjadi hal yang abnormal di ruang mesin. Namun, kelainan terjadi pada ruang geladak kendaraan, khususnya kendaraan roda 2 yang terletak di sebelah belakang. Karena guncangan gelombang laut yang cukup kuat memungkinkan untuk timbul percikan api dan menyebar. Begitu tandasnya. Dan masinis 3 Tampomas II, Wisardi Hamzah, mengatakan bahwa Tampomas II tidak memiliki sistem pendeteksi asap. Penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Bob Rusli Effendi Nasution sebagai kepala tim perkara tidak memberikan hasil yang berarti, karena semua kesalahan ditudingkan kepada para awak kapal. Ada kesan bahwa kasus ini dengan sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah pada saat itu. Jadi yang habis-habisan disalahkan itu adalah awak kapal pada saat itu. Meskipun banyak suara dari parlemen yang menuntut pengusutan yang lebih serius untuk kasus ini. Peristiwa ini adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah maritim Indonesia, sampai diabadikan menjadi sebuah karya seni oleh para seniman seperti Iwan Fals dengan judul lagu Celoteh Camar Tolol, Ebit G. Ade dengan judul lagu Sebuah Tragedi 1981, kemudian Doel Sumbang dengan lagu Bencana. Tragedi Tampomas II menjadi salah satu bencana maritim terbesar di Indonesia. Peristiwa ini mendorong pemerintah dan juga Pelni memperketat regulasi keselamatan. Namun, luka yang ditinggalkan tak akan pernah hilang. Bagi keluarga korban, nama Tampomas II selalu mengingatkan kepada perpisahan tanpa kata dan harapan yang tak pernah kembali. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menghibur. Mohon maaf atas segala banyak sekali kekurangannya. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan subscribe. Les Harian pamit, terima kasih dan sampai jumpa.